tiba-tiba muncul ibu dan bapak itu di tengah-tengah lahan kuburan itu dengan wajah yang bercucuran darah. Hai oi, selamat datang di Bacot, baca cerita horor. Di video kali ini Gusti akan bacakan sebuah cerita horor yang berjudul Nebeng Dong. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja cekidot. Saat itu, pukul 7 malam, aku baru saja pulang dari rumah temanku untuk melakukan tugas kelompok. Cuaca malam itu begitu cerah, terlihat bintang dan juga bulan. Namun setelah di pertengahan jalan, hujan tiba-tiba saja turun. Aku yang lupa membawa jas hujan, kemudian menepi ke pinggir jalan terlebih dahulu. Hingga pukul 7.30, ternyata hujan tidaklah kunjung reda, bahkan lebih deras dari sebelumnya. Bersamaan dengan suara petir di malam itu, tiba-tiba datang seorang pria yang terlihat berumur 40 tahunan dengan payung yang ia pakai. Mau mampir dulu nak ke rumah bapak, itu di depan. Terima kasih pak, tapi sepertinya hujan akan reda sebentar lagi, jadi saya mau langsung pulang aja. Kalau begitu, Bapak pergi dulu ya, nak. Jujur saja, aku merasa terheran. Karena yang aku lihat sebelumnya, tidak ada rumah di sepanjang jalan sejauh mataku memandang. Tapi entah mengapa ketika Bapak itu datang dan menawarkan mampir ke rumahnya, tiba-tiba terlihat sebuah rumah di sisi jalan sejauh 50 meter. Jadi nih, ini orang tuh ngelihat kalau misalkan di sepanjang jalan itu tuh, kagak ada rumah sebelumnya, Dan tiba-tiba ketika si bapak itu datang nawarin mampir Yuna ke rumah gitu ya, ada rumah gitu, dan itu bilang tuh rumah dia, kan aneh gitu ya, masa iya tiba-tiba kagak ada rumah terus tiba-tiba ada gitu ya, bedah rumah aja kagak secepat itu kan. Gimana dalam sekejap langsung jadi rumah. Hal itu yang membuatku terus berpikir, apakah ada pembangunan rumah sebelumnya di sana, atau memang aku saja yang tak pernah memperhatikan rumah itu setiap aku melewatinya. 30 menit kemudian hujan pun reda. Aku langsung bergegas pergi untuk pulang. Namun ketika aku berjalan dan melewati rumah yang bapak itu tunjuk, tiba-tiba saja rumah itu tidak ada. Yang ada hanyalah pohon besar saja. Jadi nih ketika tuh anak lewatin titik rumah yang si bapak itu tunjuk, itu rumah tuh tiba-tiba aja menghilang gitu Padahal tadi tuh ada gitu, berbarengan sama si bapak itu gitu ya. Terus tiba-tiba kagak ada. Berarti rumahnya rumah jadi-jadian. Bagaimana bisa rumah itu tidak ada? Jelas-jelas bapak itu menunjuk di rumah yang seharusnya ada di sini. Selama di perjalanan, aku terus memikirkan keberadaan rumah itu, dan begitu juga dengan bapak itu. Berjalan 30 meter dari keberadaan titik rumah yang tiba-tiba menghilang itu, aku melihat seorang wanita tua yang melambaikan tangan ke arah pinggir jalan yang jelas ia ingin meminta tumpangan kepadaku. Nebeng dong nak. Memangnya ibu mau kemana? Bu mau pulang, kebetulan rumah ibu di ujung sana. Boleh antar ibu? Boleh bu, ayo naik. Selama di perjalanan, aku tidak merasa ada yang aneh dengan ibu itu. Hingga aku merasa sudah 2 kali aku melewati jalanan yang itu terus. Jadi nih dia tuh kagak ngerasa misalkan ada yang aneh sama si ibu itu yang minta tumpangan gitu ya, yang di belakang dia gitu ya. Tapi dia tuh ngerasa kalau misalkan dia tuh ngelewatin jalanan itu terus 2 kali. Jadi kayak bolak-balik aja di situ gitu ya. Kan berarti kayak ada yang mengatur dia gitu ya Ibu rumahnya yang mana? Yang saya lihat di sepanjang jalan ini tidak ada rumah bu. Ada nak, itu di depan. Aku benar-benar kaget. Rumah yang seharusnya tidak ada, kini tiba-tiba ada. Dan rumah itu sangatlah persis seperti rumah yang ditunjuk oleh bapak yang aku temui sebelumnya. Benar ini rumahnya bu? Benarnya, itu rumah ibu. Tapi kenapa rumahnya tiba-tiba ada bu? Dan rumah ini tuh persis banget sama rumah yang aku lihat sebelumnya. Si bapak? Bapak yang mana bu? Anehnya, ibu itu seakan tahu tentang rumah dan bapak yang kutemui sebelumnya. Bahkan ia berkata bahwa rumah itu memang rumah mereka berdua. Ayo masuk dulu nak. Enggak usah bu, saya mau langsung pulang aja, terima kasih. Sudah, tidak usah takut sama ibu. Ayo masuk dulu nak. Ketika ibu itu memaksa dan aku pun penasaran akan rumah itu, akhirnya aku memutuskan untuk masuk saja.
Jadi nih oi, ini orang tuh dipaksa untuk masuk sama ibu itu ke rumah itu gitu oi ya. Cuman karena dia tuh takut juga, sekaligus penasaran gitu ya. Ya masa rumah tadinya nggak ada, terus tiba-tiba ada. Terus rumahnya tuh persis banget sama rumah yang ditunjuk sama si bapak gitu ya. Dan ibu tuh bilang kalau misalkan rumah tersebut tuh rumah mereka berdua. Berarti kan si bapak sama si ibu ini tuh kan suami istri gitu ya. Kapan nikahnya? Kenapa Gusti kagak diundang? Di dalam rumah itu, aku merasa tidak nampak seperti rumah yang dihuni pada umumnya. Pasalnya, di dalam sana benar-benar kosong dan polos tanpa hiasan atau foto apapun. Dan hanya ada 2 kursi dan 1 meja yang terlihat sudah usang. Ketika aku bertanya di mana keberadaan si bapak, tidak ada kata sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, melainkan hanya senyuman saja. Bu, saya numpang ke kamar mandi ya. Iya silakan nak, di belakang. Sungguh aneh tapi nyata. Di belakang tidak ada kamar mandi atau tempat yang bisa kupakai untuk buang air kecil. Dengan terus menelusuri area belakang, hingga akhirnya aku hanya buang air kecil di belakang pohon besar. Jadi nih oi, ini orang tuh numpang ke kamar mandi. Ketika di belakang yang seperti ibu itu bilang, katanya di belakang di sana gitu ya. Kagak ada kamar mandi oi, kagak ada tempat yang bisa untuk dia pakai itu untuk buang air kecil gitu ya. Dan mau nggak mau akhirnya dia tuh buanglah air kecil di belakang pohon besar gitu ya. Lanjut setelah ku buang air kecil, tiba-tiba aku dikagetkan dengan hilangnya rumah itu secara tiba-tiba. Dan apa yang kulihat membuat bulu kuduku berdiri, juga jantungku yang berdebar-debar. Pasalnya, area yang harusnya menjadi rumah yang baru ku hampiri ternyata berubah menjadi area kuburan. Oh my oi, ini orang tuh ya oh ya, ketika selesai buang air kecil, terus dia ngeliat lagi ke arah depan dia yang harusnya tuh ada rumah di depan matanya dia. Itu rumah tuh kagak ada, menghilang. Dan yang lebih mencengangkan lagi, mengagetkan sekaligus menyeramkan, area itu rumah berubah menjadi area kuburan. Bagaimana mungkin rumah itu menghilang dan sekarang aku berada di tengah-tengah kuburan? Karena aku yang sudah ketakutan, akhirnya aku langsung bergegas pergi dari area itu secepat mungkin. Namun ketika aku ingin menyalakan motorku, tiba-tiba muncul ibu dan bapak itu di tengah-tengah lahan kuburan itu dengan wajah yang bercucuran darah. Oh my oi, ini orang tuh mau pergi oi. Dan ketika mau nyalain motornya, ibu sama si bapak itu yang tadi harusnya menghilang gitu ya, ada lagi, muncul lagi, dan bahkan munculnya di tengah-tengah kuburan dengan muka yang bercucuran darah. Oh my oi, masih aja digangguin gitu ya. Ini orang mau pergi gitu ya, tetap aja. Tadi kemana gitu ya, tadi kagak ada, sekarang muncul ya sambil bercucuran darah gitu ya. Benar-benar ya si bapak sama si ibu. Dan begitulah oi ceritanya. Oh my oi, sumpah ini nggak bisa ngebayangin nih oh ya, itu sendiri gitu ya, digangguin sama 2 makhluk halus tadi, si ibu sama si bapak tadi gitu ya. Terus si ibu juga nebeng gitu ya, kagak bayar gitu ya, bener-bener ya, nebeng kagak ngasih ongkos gitu ya, minum aja belum sempet ngasih minum udah kagak ada tuh rumah gitu ya. Bener-bener gitu oh ya. Oke oi, sampai di sini aja. Buat kalian semua yang suka dengan cerita horor, bacotin aja di Baca Cerita Horor. Gusti pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa dan bye. Aduh oi, ini Gusti rumahnya depan kuburan aja udah takutnya setengah mati, apalagi ini di tengah-tengah kuburan. Aduh, kagak bisa ngebayanginnya.